dengan ini menyatakan akan melakukan advokasi hukum dan HAM berkelanjutan. TP3 meyakini yang terjadi adalah pembunuhan dan pembantaian yang patut diduga telah direncanakan sebelumnya. Sebanyak 18 nama tercatat menjadi anggota tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar pengawal Habib Rizik Syihab. Sebagian besar mereka adalah petinggi partai dan organisasi yang selama ini berseberangan dengan pemerintah. 18 anggota TP3 itu diantaranya inisiator Partai Umat Amin Rais, petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Abdullah Hamahua, Marwan Batubara, hingga ex-ketua KPK Busro Mukodas. Dalam jumpa pers di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Amin menyebut pembentukan TP3 penembakan 6 laskar dilandasi keprihatinan, lantaran tak banyak pihak yang bersuara dalam insiden itu. Jadi ini kami sesungguhnya punya hak untuk membentuk tim pencari fakta independen, tetapi saking hati-hatinya ya sudahlah, kita buat tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI, kata dia kepada wartawan. Dalam pernyataannya, TP3 menolak kesimpulan Komnas HAM yang menyebut insiden penembakan 6 laskar sebagai pelanggaran HAM. Amin menyebut insiden itu adalah pelanggaran HAM berat. Dia menilai ada upaya sistematis dan terencana oleh aparat kepolisian, mulai dari pengintaian, penggalangan opini, penyerangan sistematik, penganiayaan, hingga penghilangan paksa, sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat dan bentuk kejahatan kemanusiaan alias crime against humanity, kata anggota TP3 Marwan Batubara. Pernyataan sikap tim pengawal peristiwa pembunuhan atas peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI. Kami dari TP3, 6 warga sipil atau laskar FPI, dengan ini menyatakan akan melakukan advokasi hukum dan HAM berkelanjutan agar kasus pembunuhan atas 6 warga sipil atau laskar FPI terungkap jelas dan pelakunya diadili sesuai hukum yang berlaku. TP3 melakukan langkah-langkah advokasi setelah mengamati secara cermat sikap, kebijakan, dan penanganan kasus oleh pemerintah dan Komnas HAM yang kami nilai jauh dari harapan dan justru cenderung berlawanan dengan kondisi objektif dan fakta-fakta di lapangan. Pada tanggal 7 Desember 2020, Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran mengatakan 6 orang laskar FPI tewas dalam baku tembak karena mereka melakukan penyerangan terhadap jajaran Polri yang sedang menjalankan tugas penyelidikan kasus Habib Rizik Syihab. Belakangan pada 14 Desember 2020, Polri menyatakan 2 laskar FPI tewas dalam baku tembak dan 4 orang lainnya ditembak karena berupaya merebut pistol petugas di dalam mobil. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur, kata Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Andi Rian. Dari kompilasi informasi yang dilakukan, TP3 menemukan fakta bahwa laskar FPI tidak memiliki senjata, tidak pernah melakukan penyerangan, dan dengan demikian tidak mungkin terjadi baku tembak. TP3 meyakini yang terjadi adalah pembunuhan dan pembantaian yang patut diduga telah direncanakan sebelumnya. Sebaliknya, TP3 menilai apapun alasannya, tindakan aparat polisi tersebut sudah melampaui batas dan di luar kewenangan menggunakan cara-cara kekerasan, di luar prosedur hukum dan keadilan atau extrajudicial killing. Tindakan brutal aparat polisi ini merupakan bentuk penghinaan terhadap proses hukum dan pengingkaran atas azas praduga tidak bersalah dalam pencarian keadilan,
sehingga bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan yang berlaku. Karena itu TP3 mengutuk dan mengecam keras para pelaku pembunuhan, termasuk atasan dan pihak-pihak terkait. TP3 menuntut pelakunya diproses hukum secara adil dan transparan. Sebagai pemimpin pemerintahan, TP3 meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi atas tindakan sewenang-wenang dalam kasus pembunuhan tersebut. Sementara itu, dalam konferensi pers 8 Januari oleh Komnas HAM menyatakan 2 mobil Laskar FPI menghalang-halangi tugas polisi mengintai HRS, sehingga terjadi bentrok yang menyebabkan 2 laskar tewas. Penembakan 4 Laskar FPI lainnya dinyatakan sebagai unlawful killing. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan 4 orang tersebut meninggal saat berada dalam penguasaan kepolisian. Maka peristiwa tersebut adalah pelanggaran HAM karena tidak ada upaya lain untuk menghindari jatuhnya korban. Ini menurut Khairul Anam. TP3 menyatakan bahwa pembunuhan 6 Laskar FPI oleh aparat negara tidak sekadar pembunuhan biasa dan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM biasa, sebagaimana dinyatakan oleh Komnas HAM. Kami dari TP3 dengan ini menyatakan bahwa tindakan aparat negara yang diduga melakukan pengintaian, penggalangan opini, penyerangan sistemik, penganiayaan, dan penghilangan paksa sebagian barang bukti merupakan kejahatan kemanusiaan, sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, crime against humanity. Pembunuhan 6 Laskar FPI merupakan pelanggaran terhadap Statuta Roma dan Convention Against Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Karena itu proses hukumnya harus dilakukan melalui pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. TP3 menilai penyerangan sistematis terhadap warga sipil 6 Laskar FPI merupakan tindakan tidak manusiawi yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka berat pada tubuh atau untuk kesehatan mental dan fisik. Sampai saat ini, negara Republik Indonesia belum pernah memberikan pertanggungjawaban publik atas peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI dan tidak menyampaikan permintaan maaf atau bela sungkawa kepada keluarga mereka. Bagi kami, ini adalah pengingkaran terhadap hak korban dan keluarganya yang semestinya dijamin oleh negara seperti terkandung dalam Undang-Undang Nomor 13 2006, Junto Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Demikianlah pernyataan sikap TP3 kami sampaikan demi tegaknya hukum dan keadilan di bumi NKRI. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, melindungi segenap tumpah darah dan tanah air Indonesia. Jakarta, 21 Januari 2021, anggota tim TP3 ada 18 orang, mulai dari Profesor Dr. Muhammad Amin Rais, Kiai Haji Dr. Abdullah Heha Mahua, Dr. Busro Mukodas, Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi, Marwan Batubara, Profesor Dr. Firdaus Syam, Dr. Abdul Khair Ramadan, Abdul Muhsin Al-Atas LC, Hajah Neno Warisman, Edi Mulyadi, Rizal Fadila SHMH,
HM Mursalin, Dr. Bukhari Muslim, Dr. Samsul Balda, Dr. Taufik Hidayat, Dr. HM Gamari Sutrisno, Insinyur Chandra Kurnia, dan Adi Prayitno SH. Demikian.